Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Zahrani dengan NIM 246502119. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi hitung gaji pegawai menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Dan kita langsung saja ke prosesnya. Di sini saya telah membuat desainnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa saja yang kita gunakan dalam form ini. Pertama-tama di sini terdapat 3 group box dan 1 data list view. Maksud saya data green view. Pada group box 1 itu terdapat 3 text box untuk NIP, nama dan tempat lahir, 1 combo box untuk jabatan, dan 1 detail picker untuk tanggal lahir. Selanjutnya pada group box 2 itu terdapat 9 text box untuk gaji pokok, hari kerja, sakit, dan lain-lain, dan 1 combo box untuk memilih bulan. Lalu pada group box 3 itu terdapat 4 button, yaitu untuk tambah data, hitung gaji, hapus, dan keluar. Lalu pada bagian bawah itu terdapat data green view, itu untuk mencatat atau menulis semua inputan yang telah kita masukkan ini. Lalu kita langsung saja ke programnya. Pertama-tama pada public class, di sini saya mendeklarasikan gaji pokok, hari kerja, pajak, dan mode tambah. Kenapa saya mendeklarasikan di sini? Agar lebih mudah. Kita lanjut pada form private sub form 1. Di sini saya memasukkan combo box 1.item.addRange, yaitu untuk memasukkan list atau daftar pada jabatan. Combo box 1 yaitu tata usaha, sekretaris prodi, kaprodi, wadek, dekan, warek, dan rektor. Selanjutnya pada combo box 2 yaitu saya menambahkan bulan seperti ini. Lalu di sini saya memasukkan group box 1.enable sama dengan false, group box 2.enable sama dengan false, dan seterusnya. Itu ini untuk kondisi awal dari aplikasi ini, kita tidak akan bisa mengaksesnya seperti ini. Selanjutnya itu di sini saya memasukkan lagi data green view 1.columns.add, nomor, dan lain-lain. Dan kita lanjut ke button 1. Saya menggunakan if else. If mode tambah sama dengan false, dan group box 1.enabled sama dengan true. Maksudnya adalah pada kondisi awalnya itu kita tidak dapat mengaksesnya, namun jika kita mengklik tombol button 1 atau tambah data itu kita sudah bisa mengaksesnya. Setelah itu jika kita klik lagi batal, kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Kita lanjut ke text box 2. Di sini saya menggunakan if else lagi. If text box 1 sampai text box 8 itu kosong, akan muncul message box, silakan diisi dengan benar, dan akan seperti ini. Kita tambah data, lalu kita klik button 2 atau hitung gaji, akan muncul seperti ini. Namun jika kita telah mengisi semua text box dan combo boxnya, itu akan muncul message box data lengkap. Selanjutnya kita akan masuk ke gaji pokok. Di sini saya menggunakan select case. Untuk
jabatannya ini akan berpengaruh pada pengisian gaji pokok. Gaji pokok itu akan terisi di textbox 4 ini. Di sini kita memasukkan gaji-gajinya. Case tata usaha, gaji pokoknya itu 1.500.000 dan seterusnya. Lalu kita masuk ke menghitung potongan. DIM potongan as integer sama dengan sakit dikali 20.000 tambah izin kali 5.000 tambah tanpa keterangan kali 30.000. Di sini saya telah mendeklarasikannya sakit as integer value textbook 6.text. Jadi itu kita akan memasukkannya di sini textbook 6, 7 dan 8. Maaf. Kita lanjut. Setelah itu kita masuk ke perhitungan tunjangan. DIM tunjangan as integer sama dengan hari kerja kali 50.000 dikurang dengan potongan. Hasil potongan itu dari sini. Setelah itu hasil dari tunjangan akan masuk ke textbox 9, yaitu ini. Kita lanjut ke perhitungan pajak. Perhitungan pajak di sini saya menggunakan lagi select case combo box 1.text, yaitu untuk perhitungan pajaknya gaji pokok akan dikali dengan pajak, yaitu misalnya untuk tata usaha itu pajaknya 2%, sini 0,02. Textbook 4.text sama dengan 1.500.000 itu pada gaji pokok ini. Lalu textbook 11.text sama dengan 1.500.000 kali 0,02 itu hasilnya akan masuk ke pajak ini, textbook 11. Setelah itu kita masuk ke perhitungan gaji bersih. Gaji bersih as double sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang potongan dikurang pajak, dan hasilnya itu akan masuk ke textbook 12 yang berada di sini. Dan selanjutnya kita masuk ke program yang selanjutnya. Di sini with data grid view sama dengan row dalam kurung index. Di sini saya mendeklarasikan index untuk menambahkan kolom dalam data grid view. Selanjutnya kita masuk ke button 3. Button 3 itu button hapus. Di sini saya memasukkan for each ctrl as control in me.controls if type of control is group box, then for each subcontrol as control in controls. Itu jika kita mengklik button hapus akan terhapus semua. Kita lanjut. Kita masuk ke private sub combo box 2. Di sini kita mengklik 2 kali combo box 2, yaitu untuk memasukkan bulan. Di sini saya mendeklarasikan dim hari dalam bulan as integer. Saya menggunakan select case. Select case combo box 2 text to upper. Case Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember itu berisi 31 hari. April, Juni, September, November berisi 30 hari, yang tadi 31. Dan Februari itu if
saya memasukkan if else. If that time is leap year, that now year, then hari dalam bulan 29, else hari dalam bulan sama dengan 28. Dan kita masukkan lagi hari kerja kurang hari sama dengan hari dalam bulan dikurang 4. Dan itu kita seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke button 4. Di sini untuk menutup aplikasinya saya memasukkan saja me.close. Lalu di sini ada private subtext box 1 keypress, yaitu jika kita memasukkan selain angka di text box 1 itu tidak dapat diakses. Contohnya kita running tambah data, misalnya saya memasukkan huruf itu tidak bisa, namun jika saya memasukkan angka itu akan berfungsi. Dan selanjutnya saya akan running. Tampilannya akan seperti ini. Kita tambah data, lalu masukkan ini nama, jabatan, kita pilih tata usaha, tanggal lahir, seperti ini, lalu kita tulis tempat lahir, kita pilih bulan, akan seperti ini, sakit misalnya 0, 2, 0. Lalu kita klik hitung gaji, akan muncul seperti ini. Kita klik OK dan hasilnya akan terinput di data GreenView. Dan jika kita hapus, kita klik hapus, akan semua inputan kita tadi akan terhapus. Kita klik keluar dan kita keluar dari aplikasi. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.